Assalamualaikum, apa kabar generasi? Salam cerdas anak bangsa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Syafna, siswa dari kelas 12 MIPA di SMA Negeri 2 Cikarang Selatan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita sangat perlu yang namanya pemahaman dan pendidikan karakter untuk memaknai apa itu warga negara. Contoh kecil yang bisa kita dapat untuk pembelajaran adalah lingkungan sekitar, baik lingkungan tempat tinggal maupun sekolah. Dalam lingkungan sekolah, ada mata pelajaran yang memang dikhususkan untuk mengkaji dan memahami tentang sejatinya kita sebagai warga negara. Dalam pembelajaran yang sedang saya tempuh di kelas 12 ini, banyak pembelajaran kewarganegaraan yang saya pelajari dan dapat saya terapkan pada etika bermasyarakat. Kalau begitu, izinkan saya mengulas beberapa makna dari pembelajaran perbab yang ditempuh pada jenjang kelas pantaran saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bab pertama yang akan saya kenalkan adalah terkait kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebagai warga negara yang baik, kita punya dua hal istimewa yang diberi dan memberi. Hal istimewa tersebut ialah hak warga negara yang diberi oleh negara dan kewajiban warga negara yang kita beri pada negara. Tentunya, hal ini harus diselaraskan untuk memaknai hidup kewarganegaraan yang baik. Dalam bab ini diterangkan bahwa substansi hak dan kewarganegaraan mengarah pada nilai-nilai Pancasila. Tentunya, hal ini dilakukan karena Pancasila merupakan pedoman kehidupan sehari-hari kita sebagai warga negara Indonesia. Contoh hak yang dianut dalam undang-undang dan dilapisi nilai instrumental sila-sila Pancasila seperti hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, tak lupa juga hak kemerdekaan memeluk agama, dan masih banyak lagi hak yang dimuat. Apabila seseorang warga telah dilanggar haknya, maka akan ada hukum yang melindungi dan memberikan keadilan untuk mengembalikan hak pada pemiliknya. Wah, kalau begitu sudah tertata ya sistem perhukuman di negara kita ini? Selain hak, ada pula kewajiban yang perlu kita laksanakan sebagai bentuk yang sama dengan hak. Salah satu dan yang paling utama yaitu kewajiban membela negara. Namun, yang namanya sebuah tatanan kemasyarakatan, pasti ada saja pelanggaran yang dilakukan. Beberapa di antaranya karena sikap egois, kurangnya rasa toleransi, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Semoga dengan ini kita semua bisa menghindari hal tersebut ya. Karena hal negatif tersebut apabila dilakukan akan sangat merugikan individu lain dan akan tetap berimbas pada diri kita juga. Selanjutnya, setelah diterangkannya makna dan hak kewajiban warga negara, juga faktor penyebab pelanggaran yang dilakukan, kita akan membahas bagaimana sih perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kalian pasti tahu dong yang namanya polisi. Nah, itu adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Sebenarnya, perlindungan hukum itu apa sih? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum dan penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kenabayaan warga negara berupa Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kekuasaan Kehakiman, advokat sebagai penegak hukum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita akrab panggil dengan KPK. Adapun wujud dari partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, salah satunya adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di berbagai lingkungan kehidupan. Hal ini tentunya menunjukkan sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun tatanan negara yang lebih baik lagi. Selanjutnya, yang tidak bisa kita lupakan di era modern ini ialah pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri bahwasannya kita hidup di zaman berdampingan dengan iptek. Contohnya saja handphone. Sekarang, bahkan satu orang bisa mempunyai handphone lebih dari satu. Nah, kemajuan iptek ini tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan bangsa, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Dalam aspek politik, kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Yang paling menonjol dalam kehidupan sehari-hari dilihat dari aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi sangat mempermudah kita untuk menjangkau internet yang bisa memuat komunikasi maupun data pencarian. Bahkan, banyak orang yang memanfaatkannya sebagai lahan mencari uang dengan berjualan online. Namun, ternyata sisi negatif juga bisa muncul, ditandai dengan gaya hidup konsumtif dan sikap hedonisme. Yang sangat disayangkan juga, sikap individualisme menyebabkan kemerosotan nilai tata krama masyarakat Indonesia dan lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun tentunya hal ini bisa kita cegah dengan membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek, seperti tanggung jawab dalam penggunaan iptek dengan baik dan benar. Kita harus benar-benar paham bagaimana penggunaan iptek dengan baik tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bab terakhir yang akan menutup pembelajaran kewarganegaraan di kelas 12 ini adalah dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, kita perlu paham hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bagaimana. Dan hal ini terbagi menjadi beberapa konsep. Yang pertama, ada konsep Negara Kesatuan atau unitarisme. Hal ini sering kita dengar, sebab nama negara kita sendiri sudah jelas tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tatanan negara kesatuan, dianut dua sistem tatanan, yaitu sentralisasi, dengan maksud semua hal diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Dan yang kedua, ada desentralisasi, yaitu daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini biasa disebut pemerintahan otonomi atau swatantra. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa menganut sistem yang berbeda-beda. Sebelum menjadi tata pemerintahan sekarang, Indonesia pernah menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara pada masa revolusi kemerdekaan. Bahkan, federalisme pernah kita terapkan ditemani sistem parlementer pada tahun 1949 sampai 1950. Hal ini sempat mendapatkan kericuhan di kalangan masyarakat, ditandai dengan adanya berbagai pemberontakan yang dilakukan karena urusan ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan. Setelah kejadian ini, bangsa Indonesia bertekad dalam masa reformasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Berikut rangkuman pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dipelajari oleh jenjang seumuran saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat Anda pahami dengan positif dan memacu diri kita untuk lebih perhatian sebagai warga negara. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Cukup sampai sini, saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, anak bangsa.